podcast Belajar Merdeka. Hari ini kita akan membahas satu hal penting dalam kurikulum Merdeka, yaitu penilaian formatif. Istilah yang sering muncul, namun sering juga disalahpahami ya. Halo juga. Wah, topik kali ini menarik banget ya, karena penilaian formatif itu sebenarnya inti dari perubahan paradigma belajar di kurikulum Merdeka. Nah, boleh dijelasin dulu nggak apa sebenarnya yang dimaksud dengan penilaian formatif dalam konteks kurikulum Merdeka? Coba dari Mas Elang. Ya. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Mau di awal, di tengah, atau di akhir itu bebas. Tujuannya untuk memantau kemajuan, kemampuan, ataupun kendala yang dialami siswa. Nah, penilaian ini menjadi bahan evaluasi untuk guru untuk memberikan metode belajar yang telah disesuaikan ataupun untuk mengubah strategi belajar yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, penilaian formatif ini berbasis pada proses, bukan berbasis pada hasil akhir yang didapat oleh siswa. Menarik. Jadi guru nggak cuma menilai di akhir pembelajaran, namun juga saat proses berlangsung begitu ya? Ya, betul. Jadi guru bisa mengamati bagaimana siswa itu saat berdiskusi, saat diberikan pertanyaan tematik, atau saat diberikan zona refleksi. Tujuannya juga untuk meningkatkan strategi pembelajaran. Contohnya nih, pada bab materi tembang mojopat. Nah, itu guru bisa memberikan pertanyaan tematik pada siswa. Berapa jumlah tembang mojopat? Terus dalam buku sinom itu contohnya ada berapa gatra, ada berapa berbilangan, ada berapa berulang. Jadi penilaian formatif ini berhubungan langsung dengan prinsip utama kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik begitu. Betul banget. Jadi dengan penilaian formatif ini, guru itu melihat siswa bukan sebagai objek yang harus diberi nilai gitu, tapi sebagai subjek belajar yang tumbuh melalui feedback yang konstruktif. Jadi siswa itu dilatih untuk merefleksi diri mereka sendiri, memperbaiki kesalahan, terus bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Nah, kalau dari sisi praktek nih, kan guru kadang tuh merasa mungkin waktu yang terbatas atau jumlah siswanya tuh terlalu banyak. Itu tuh gimana sih cara menyiasatinya? Kuncinya ada pada kesederhanaan dan juga konsisten. Penilaian formatif tidak harus berbentuk instrumen rumit. Contohnya, catatan observasi, tanya jawab, dan juga diskusi singkat aslinya itu sudah cukup, asal digunakan sebagai perbaikan pembelajaran. Yang paling penting sih, guru tidak kehilangan eksistensinya sebagai pendidik, yaitu menilai untuk mendorong siswa belajar, bukan hanya sekedar mencatat nilai ataupun mengisi administrasi. Jadi intinya penilaian formatif itu menuntut guru dan siswa menuju pembelajaran yang lebih manusiawi dan lebih reflektif ya? Ya betul, kurikulum Merdeka itu menekankan bahwa keberhasilan belajar diukur dari proses perkembangan kompetensi gitu, bukan sekedar dari angka. Nah, itulah kenapa penilaian formatif ini penting dalam pendekatan assessment as learning. Wah, keren banget. Jadi, Sobat Edukasi, bisa kita simpulkan bahwa penilaian formatif merupakan alat untuk memerdekakan proses belajar dikarenakan memberi ruang bagi guru dan siswa untuk terus tumbuh dan memperbaiki diri. Setuju banget. Dan semoga setelah ini penilaian tidak lagi dianggap sekedar kewajiban administrasi, tapi bagian dari proses pembelajaran yang hidup. Terima kasih ya udah ngobrol bareng aku hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya pada podcast Belajar Merdeka. Belajarlah dengan reflektif karena setiap proses adalah bentuk kemajuan. Luar biasa. Rasa-rasa Back song.